awalnya 20 ekor, kemudian kita trading, jatuh bangun, mati ratusan pernah, kandang ambruk 2 kali, kemudian dikomplain tetangga, kita pergi dari satu kampung ke kampung yang lain pernah. Apapun yang kita lalui di domba kambing ini, misalnya ada penyusutan, dikena tipu, wah beli sudah mahal, nggak bunting-bunting, nggak untung-untung, nggak gemuk-gemuk, dijual nggak laku, kandangnya rusak. Ini semua memang harus kita lalui. Cuma yakinlah bahwasanya ada keberkahan di sini, Mas. Insya Allah, ketika kita yakin, optimis di domba dan kambing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bukan dokter hewan. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Jalan-jalan gila kali ini lintas provinsi, teman-teman. Barangkali teman-teman sudah pada tahu ini di mana. Dan kemarin juga ada yang sempat request untuk kita meliput di kandang yang ini. Mungkin dari historisnya atau karena apa, di samping saya sudah ada owner daripada Sekar Mendo Farm, Bapak Mulyoko, Pak ya. Selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya tidak asing lagi di seputar dunia peternakan domba, Pak ya. Tapi yang belum dikenal ada juga mungkin, Pak, diperkenalkan dulu ini sejarahnya seperti apa ini peternakan Sekar Mendo Farm ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yoko, kemudian istri saya Mbak Aprilia. Jadi kami partneran, Mas. Partneran bisnis domba dan kambing ini. Awalnya fattening, kemudian trading, kemudian breeding, akhirnya sekarang resto. Resto, sekarang ada juga restonya. Jangan lupa kalau lewat arah Ponorogo, arah Madiun, arah Jawa Timur yang sisi selatan, mampir ke Kambing Guling Aprilia. Kambing Guling Aprilia, alamannya di mana, Pak ini? Depan pasar Kota Wonogiri. Di depan pasar Kota Wonogiri. Insya Allah. Jadi kami mulai ternak tahun 2008. Awalnya 20 ekor, kemudian kita trading, jatuh bangun, mati ratusan pernah, kandang ambruk 2 kali, kemudian dikomplain tetangga, kita pergi dari satu kampung ke kampung yang lain pernah. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu semakin berkembang, dan ini titiknya hari ini bukan puncak, tapi kembali turun, tapi kita kembali menata strategi untuk menuju yang lebih baik lah. Jadi sempat kita sampai ribuan, kemarin sampai ribuan, mungkin di channel-channel yang lain ada 1.000, 2.500. Hari ini kita posisi masih di bawah 1.000 lah, masih di bawah 1.000, bahkan di bawah 500. Maksimal nanti di kurban tahun ini mungkin di 1.000 kalau yang pesan. Tapi insya Allah banyak yang sudah mulai pesan, cuma kita masih sharing, masih kita saring-saring mana yang pas untuk kita project di kurban tahun ini. Jadi kita mau tahun 2008 awalnya kambing, kemudian dengan problematika teman-teman pasti dah banyak yang sudah sering lihat channelnya di domba dan kambing. Domba ini lebih mudah, sehingga kita memutuskan di 2016 kita bermain di domba gitu. Domba yang awalnya kalau kambing pakannya itu kan hijauan nih, kemudian misal pun kering dia adaptasinya lebih pelan, lebih lama, kemudian kandangnya juga harus lebih kokoh. Mohon maaf ini Sekar Mendo. Kandangnya sederhana sekali, Insya Allah, tapi masih safety lah, masih aman. Tapi kalau untuk kambing ini harus lebih kuat. Jadi maka kami mulai 2016 kita tetapkan untuk fokus di domba, meskipun masih ada kambing ya, nanti ada beberapa nggak sampai 100-an lah karena keribetannya. Tapi sebenarnya pasar lokal memang kambing. Cuma jangan salah, nanti di skala internasional, skala nasional aja, insya Allah domba memang potensinya lebih bagus, kemudian pertumbuhannya lebih bagus, reproduksinya lebih bagus. Nah ini akhirnya di tahun 2023 sampai 2024 kita mulai ikut teman-teman yang breeding dengan domba-domba unggul. Yang ada Dorper, Awasi, ada Suffolk, macam-macam lah. Insya Allah yang ini potensi kedepannya insya Allah lebih bagus. Tapi kembali lagi kita tetap ke resto kambing guling Sekar Mendo. Yang ini kita fokuskan. Cuma kita tetap di breeding ini masih optimis di breeding domba kambing, terutama di Awasi, kemudian Dorper atau Suffolk hari ini. Kemudian kalau di kambingnya mungkin di Bur sama Sanen ya. Kalau yang lain ya itu nanti fluktuatif lah.
teman-teman bisa memilih lah. Oke, dan itu Mas. 2022 2023 ya Pak berarti ya. Yang 2022 lah. Ya. Kita sudah punya Awasi 2020. 2020. Cuma belum fokus itu. Nah, ini mulai 2022-2023 kita fokus di Awasi dan Dorper. Awasi dan Dorper. Tapi sebenarnya di Australia sana, dari Australia yang Awasi juga. Itu bukan ke arah domba perah gitu bukan sebenarnya? Insya Allah perah juga. Cuma untuk menuju perah kelihatannya kita masih tetap fokus di Sanen lah. Di sana gitu. Cuma ya tidak menutup kemungkinan kalau dari sisi nutrisi, kandungan apanya, saya juga kurang paham sih. Teman-teman banyak yang menceritakan bahwasanya Awasi memang dia lebih bagus kualitasnya. Dari situ ya, dari kualitas susunya. Iya. Kita Oh, juga ada betinanya sudah lahir juga. yang Anaknya full blood. tadi juga. anaknya full blood anakan. Kemarin ada 4 ekor, cuma kita jual. Ada 6 malah. Kita jual untuk ini resto. Oh, resto. Oh, disembelih juga ya? Enggak, maksudnya buat modal resto. Oh, udah resto. Ya, ini kayaknya yang FB Dorpernya kayak gede, kayak perkasa gitu kayak ini. Memang grade-nya ada yang berbeda gitu atau gimana ini dari Saya segi sendiri kurang paham, cuma alhamdulillah kebetulan di Skarmindo ini beberapa kali pesan pas baik-baik ini, pas bagus-bagus. Ada beberapa teman-teman yang memang full blood Dorper ini pendek, kecil gitu. Tapi alhamdulillah di kami kebetulan qadarullah memang alhamdulillah bagus-bagus. Ya, alhamdulillah Pak. Ini kan dari segi perawakannya wajahnya kan wajah-wajah monster kayak gitu. Dan saya 100 lah, di atas 100 kiloan. di atas 100 kilo. Jenengan tadi bilang kan ada fluktuatif ya naik turunnya untuk ternak domba ya. Kemarin sempat 3.000 juga mencapai 3.000 dan saat ini mungkin agak sedikit penurunan itu. Kalau yang saat ini penurunannya ada semacam kendala atau memang pengembangan bisnis yang lain, Iya, Pak tentunya Yoko? pertama memang kendala. Kendala. Jadi di domba kami teman-teman sudah paham. Tapi jangan melemahkan yang belum mulai nih. Siap. Ada namanya mortalitas, ada kematian, kemudian ada ya pembayaran tertunda dari misalnya kita ternak besar nih, marketnya di mana nih? Makanya kita fokus di resto sendiri supaya kita motong sendiri, karena ketika terlibat dengan perusahaan yang lain, khawatirnya apa yang beberapa kali kita lalui itu ada keterlambatan di pembayaran, kemudian macam-macam lah, ada yang kita kirim ke mana gitu, ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian ada juga karena faktor PMK. Nah, kemudian kurban tahun kemarin itu memang sedikit lesu. Ini kalau nggak mau dia diajar. Tahun kemarin kita memang lagi lesu ya, lagi menurun ya. Walau untuk tahun ini kita sudah mulai nggak seperti kemarin lah, masih sampai ribuan gitu. Karena tahun kemarin kita sisa ratusan dan itu ternyata lumayan gitu, minusnya lumayan gitu. Oh, berarti yang saya tangkap tadi untuk restonya kemungkinan yang ini kan besar misalnya jenengan utarakan tadi ya. Ke depan mungkin sudah ada plan untuk buka cabang dan lain dong ini tentu insya Allah dan semoga dimudahkan kita ya. Satu cabang ini baru berjalan 2 bulan sudah ketemu ritmenya. Awal mula itu 4 ekor, kemudian Ramadan ini di 2-3 ekor lah. Dan kita juga belum finish untuk menyimpulkan bahwasanya kita mau bikin cabang. Cuma kita sudah plan kita sudah buat cabang di 5 cabang pertama insya Allah nanti. Nantilah. Nanti dirahasiakan dulu lah. Kambing guling Aprilia. Kita menunya ada kambing guling, kemudian pakai nasi kebuli ini yang sangat plain. Jadi awalnya kita pameran di Wonogiri Kota itu sekali pameran itu pernah sampai 3 hari, 5 hari itu 20 ekor. 20 ekor kita motong. Nah, ini yang menjadikan kita lebih optimis. Berarti kalau kita buka laku nih, dan pameran itu tidak cuma sekali. Kita ada lebih dari 10 kali pameran di event. Kemudian manggung di hotel-hotel sama di OPD di Wonogiri, kedinasan itu sudah sering banget. Hari ini aja ada, besok ada. Ini yang manggung di luar resto gitu. Yang di luar resto ya, pesanan-pesanan di luar resto. Sehingga kita optimis insya Allah ini nanti bisa menjadi ya wasilah jalan kita lah untuk memperluas lagi di Skarmindo. Jadi kalau dulu mungkin pernah sampai ribuan, mungkin nanti kita akan ke hilirisasi di restonya. Targetnya sih puluhan cabang itu. Puluhan cabang nih insya Allah. Allahumma amin, ini mumpung pada puasa ini diaminkan mungkin
kedepannya bisa Jadi, tercapai atas izin mungkin Allah. Ada teman-teman yang pengen bukan franchise sih, kita lebih nanti ke kerjasama aja. Oh bisa semacam itu ya. Itu dengan nama juga kambing guling. Tetap kambing guling Aprilia, cuma nanti bisa lah nanti kita kemas sesuatu yang lain. Misalkan di luar kota, katakan dimanapun Ini bisa sudah ya. Kita rumuskan dari mulai dari bumbu-bumbunya, kemudian alat masaknya, kemudian proses penyajiannya, semua kita bukukan sedemikian rupa supaya nanti ketika buat cabang itu tinggal duplikasi aja, tinggal geser aja sih. Termasuk di pengelolaan karyawan. Hari ini karyawan di angka 12 di resto itu. Satu resto ya. Satu resto, tapi masih bisa geser ke Skarmindo. Ketika Ramadan sepi siangnya gitu, masih bisa geser ke kandang. Geser ke Nanti kanan. di resto kedua, ketiga mungkin bisa geser ke resto pertama. Soalnya seperti itu. Multi talented, multifungsi dong dari karyawannya. Seperti itu. Dan mungkin nanti untuk lain-lain kita bisa langsung japri-japri, nomornya di share nggak apa-apa ini Pak? Boleh. Jadi dalam yang saya cerna, yang saya tangkap tadi, intinya dalam bisnis domba itu tetap ada naik turunnya. Terus ketika ada kendala A, B, ada plan-plan. Harus kita persiapkan. Tapi tentunya jangan lupa harus tetap pertama bersyukur, kedua berdoa, ketiga istighfar. Ya pasti ada jalan, insya Allah. Siap. Nomornya nanti di Mbak April, karena beliau nanti yang lebih aktif di manajemen hari ini. Siap. Nanti saya cantumkan sekalian. Atau yang saya kemarin hubungi itu nomornya, teleponnya. 081 28 0606. Siap. Lihat di deskripsi lah bisa. Nah, barangkali ini sekilas ini waktunya juga mepet juga Pak ya. Ini untuk penyemangat peternak-peternak yang di luar sana, jangan-jangan nanti nontonnya cuma sepintas-pintas, denger naik turun nggak jadi ternak domba Pak ini Pak. Tetap optimis. Jadi gini Mas, domba dan kambing ini punya sebuah kebarokahan lah, sehingga apapun yang kita lalui di domba kambing ini, misalnya ada penyusutan, dikena tipu, wah beli sudah mahal, nggak bunting-bunting, nggak untung-untung, nggak gemuk-gemuk, dijual nggak laku, kandangnya rusak. Ini semua memang harus kita lalui. Cuma yakinlah bahwasanya ada keberkahan di sini, Mas. Insya Allah, ketika kita yakin, optimis di domba dan kambing, jalan pasti ada. Dan kalau dibilang untung, pasti untung kok. Cuma kalau dihitung matematika mesti nggak untung. Nah ini anehnya. Anehnya di situ. Ketika kita hitung dengan matematika nih, beli bibit 800 nih kita kasih pakan 3.000 atau 4.000 per ekor per hari, atau monggo lah matematika nih teman-teman nanti secara matematika ketemu, hitungan realnya ketemu, tapi fakta di lapangannya betul gadok biasanya. Seperti itu. Tapi ketika dijalani tetap ada untungnya. Anehnya di situ. Atau mungkin salah satu sunnah Nabi Pak. Ini Rasul kebanyakan banyak yang pelihara dulu ya. Hampir setiap Nabi seperti itu, Dan ini sedikit bocoran tentang pakan di sini tanpa menggunakan hijauan sama sekali Pak ya di sini. Yang digunakan kurang lebih ini kita pakai ampas singkong, kemudian tepung jagung, ya pakai hijauan sih Mas, cuma kita silase. Oh, hijauannya silase tapi sedikit. Kemudian pakai ya sama sih teman-teman, polar, katul, bunga kopra, bunga sawit. Bahkan kita pakai BKK. Sekali lagi kalau hitung dengan matematika bisa ketemu bisa tidak. Kalau kita ngitungnya bilang aja ketemu, tapi dihitung real nggak ketemu. Nanti qadarullah pasti ketemu. Pasti ketemu. Yakinlah bahwasanya domba kambing ini membawa sebuah keberkahan yang manfaatan ketika kita beternak, ada jalan, ada kemudahan. Ya salah satu contohnya meskipun naik turun, tetapi ketika ada penurunan pasti ada pengembangan dan keberkahan di situ ini ya. Mungkin salah satu referensi teman-teman ini adalah Skarmindo Farm ini. Dan mudah-mudahan tetap berkah dan jaya ke depannya. Soalnya kemarin banyak yang request, Mas sekali-kali ke Skarmindo Farm gitu. Dan terima kasih banyak atas waktunya Pak Eko ya. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah sukses. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman semuanya juga semoga tambah berkah, tambah sukses di peternakannya. Kita undur diri dulu. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen karena semua itu gratis dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.